Besok tanggal 8 Mei adalah hari perdana Marsinah tewas. 33 tahun, artinya 3 dekade. Tewas pada tahun 1993. Dan kemarin di perayaan May Day Fiesta, Prabowo yang merupakan simbol dari militerisme itu sendiri, sang penantang dari Presiden Soeharto yang menjadi penguasa yang membunuh Marsinah secara sistem ekonomi politik dan menghabisi menyiksa Marsinah hingga hancur dan reproduksinya. Marsinah sempat setelah ia mendatangi mobil dan melabrak militer memprotes karena militer turut campur dalam perselisihan. Marsinah melawan militerisme dan militer itu sendiri pula yang mengangkat dia menjadi pahlawan tanpa menyinggung garang sanjung terkumpul kasus. Beberapa hari yang lalu kami mendatangi Komnas HAM untuk mendesak karena Komnas HAM sudah 3 dekade stuck penegakan hak asasi manusia terkait kasus. Yang disampaikan adalah sudah menyerahkan 17 kasus terkait pelanggaran HAM berat. 12 diantaranya diterima, ada yang kemudian tidak disidang. Bahkan kasus Marsinah sendiri tidak masuk dalam 17 pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Berkasnya hilang kawan-kawan. Pada tahun 2013, Komnas HAM membuka kembali. Waktu itu kami juga mendatangi Komnas HAM untuk membuka lagi kasus Marsinah. Jadi 10 tahun kemudian, lebih dari 10 tahun, berkas itu tidak ada. Berkas itu sama seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang ada. Tantangannya besar, kita tahu tantangannya besar. Apalagi di masa sekarang, ketika orang yang bertanggung jawab sebagai bagian dari militer, sebagai bagian dari kekuasaan pada waktu itu, memegang tampuk kekuasaan tertinggi dan meremehkan martabat hidup buruh hanya dengan uang, hanya dengan sembako. Seolah-olah harga diri buruh bisa dibeli dengan uang, seolah harga diri buruh, martabat buruh bisa diluruhkan dengan sembako. Itu adalah penghinaan terbesar terhadap kelas pekerja. Itu adalah penghinaan terbesar terhadap Marsinah yang memperjuangkan nasib buruh kawan-kawannya di masa lalu. Marsinah membuka jalan bagi kelas pekerja lainnya bebas berserikat. Museum Marsinah didirikan bukan untuk terus mengingat bagaimana dia tewas, bukan untuk terus mengingat bahwa kasusnya tidak pernah disentuh, tetapi untuk mengubur ingatan dan mengubur sejarah bahwa militer berlumur darah, menghabisi nyawa sedemikian banyak orang, membunuh seorang Marsinah, sebuah buruh perempuan. Marsinah adalah orang biasa, buruh biasa, yang datang ke kota untuk bekerja, yang datang ke kota untuk mengadu nasib pada tahun 90-an. Masa di mana Presiden Soeharto pada masa itu mengintegrasikan apa yang disebut dengan industri yang merapat ke pasar global dengan propaganda pembangunannya yang meletakkan keuntungan dari eksploitasi kawasan. Marsinah adalah buruh biasa yang kemudian diorganisir oleh serikat pekerja, oleh aktivis-aktivis buruh pada masa itu. Marsinah adalah bagian dari buruh yang turut mogok, di mana pada tahun 90-an, 93, 94, 95, buruh-buruh mulai melakukan pemogokan.
Tewasnya Marsina memicu pemogokan di beberapa tempat yang lain. Salah satunya adalah pemogokan Seritek yang dipimpin oleh almarhum Cikupu. Prabowo yang tidak pernah hidup miskin mungkin hanya tahu bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Mungkin hanya tahu bahwa senjata bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kebenaran tidak akan pernah ditutup, kebenaran tidak akan pernah bisa dibuka. Ini karena dari setiap kekuasaan, karena dari setiap senjata yang diacungkan kepada kita, kepada demokrasi, selalu ada orang-orang yang akan melangkah maju meski ada ketakutan di dalamnya. Ketakutan itu manusia. Marsina mungkin juga mengalami ketakutan yang serupa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam kegelapan ketakutan itu kita masih bisa berjalan meskipun berlaba-laba. Bukan berjalan sendirian, tapi berserikat. Bukan serikat seperti SPSI, itu kata buruh yang ikut pemogokan bersama Marsina. Ada puisi di Cikupu yang terus mengingatkan kepada kita, perubahan tidak di atas meja para politisi. Perubahan tidak di atas meja SPSI. Sehingga kemudian pembubaran SPSI menjadi salah satu tuntutan yang paling revolusioner di masa Marsina. Ada 13 tuntutan, Pak. Dan salah satunya adalah membubarkan SPSI. Yang sekarang mengklaim sebagai membangun museum Marsina. Betapa ironis. Tidak akan ada demokrasi di bawah militerisme. Tidak akan ada kesejahteraan di bawah militerisme. 32 tahun kekuasaan Orde Baru sudah mengajarkan kepada kita tidak ada kesejahteraan di bawah militerisme. Kita tentu ingat, mungkin kawan masih ingat di masa Orde Baru, naik kereta saja kita bisa sampai ke atap. Rakyat pekerja harus berebutan sampai ke atap-atap. Ada yang tewas tersangkut kabel listrik, lalu ada yang terjatuh. Tiap hari adalah pertaruhan nyawa. Tapi oleh sang Presiden Prabowo yang menangkapnya dengan bangga melemparkan recehan kepada kelas pekerja, menyampaikan bisa mencegah PHK, membuat mitigasi PHK sambil memperkuat outsourcing. Dia merasa bangga bisa menggandeng para pimpinan serikat pekerja. Dia merasa yang memutuskan bahwa perjuangan demokrasi, perjuangan hak asasi manusia tidak lebih penting dari perjuangan perut. Kita diacak-acak, kita dipecah belah oleh apa? Oleh tawaran jabatan, oleh tawaran uang, menjadi komisaris, menjadi menteri, menjadi penguasa, lalu bermimpi bisa merubah kebijakan dari dalam. Tapi kawan-kawan, sejarah sudah membuktikan perubahan itu tidak bisa datang dengan kita menerima gula-gula dari penguasa. Perubahan itu bisa datang karena kita berjuang, berserikat, melakukan perjuangan kolektif, aksi-aksi langsung. Kita pernah mengalami masa-masa pemogokan. Yang terdekat adalah 2010 sampai 2015 kita melakukan pemogokan. Dan upah minimum naik 45%. Bukan karena kita bernegosiasi dan bermadu mesra dengan penguasa, tapi karena kita melakukan pemogokan. Tahun 98 Soeharto bisa jatuh bukan karena kita bermesraan dengan Soeharto, tapi karena buruh melakukan pemogokan, rakyat kita turun ke jalan. Kita bisa merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang
karena kita melakukan mogok dan juga rapat-rapat akbar, bukan karena kita bermesraan dengan para pejabat. 33 tahun kasusnya tidak pernah diusut, maka kemudian tuntutan kita adalah pengadilan HAM untuk Marsina. Sebab tuntutan tidak bisa ditawar. Kalau saya bilang pengadilan HAM untuk Marsina, orang jawab sekarang. Pengadilan HAM